bunuh diri merupakan sesuatu yang tabu di Jepang. Apa benar itu Mas Ari? Apa atau bukan? Nah, kalau misalkan sesuatu yang tabu, lalu kenapa Mas Ari bisa dikatakan nekat dalam tanda kutip membuat cerpen-cerpen yang ujung-ujungnya bunuh diri gitu? Yang mungkin dalam artian ingin mengungkapkan keluh kesah pribadi tadi kan. Tapi itu kan kalau misalkan dari segi budaya Jepang yang katanya tabu, itu kan jadi agak sedikit bertentangan gitu. Sebenarnya aku kurang setuju sih kalau bunuh diri di Jepang itu suatu hal yang tabu gitu. Karena toh banyak juga novel Jepang yang bercerita tentang itu, banyak sekali gitu kan. Tabu atau tidaknya itu tergantung siapa yang melihatnya gitu kan. Orang-orang Jepang sendiri mereka terlepas dari mereka mengakui atau tidak, mereka sudah menerima fenomena bunuh diri sebagai bagian dari kehidupan mereka gitu. Dan itu ada kaitannya dengan misalkan kehidupan kapitalisme mereka yang sangat menuntut gitu kan, di mana dunia kerja itu sangat mengharapkan orang untuk bekerja secara intens, dan akhirnya mereka kehilangan waktu dan kesempatan untuk bersosialisasi lah, berkeluarga dan lain sebagainya misalkan. Nah, itu bukan sesuatu yang tabu sih menurut aku. Toh juga di sana misalkan ada ada tempat-tempat di mana orang-orang itu terkenal bunuh diri di sana gitu. Aokigahara lah, kemudian ada pantai apa aku lupa lagi namanya. Jadi kalau ini disebut sesuatu yang tabu, sepertinya tidak pas. Tapi memang sesuatu yang riskan mungkin ya. Riskan membuat orang-orang tuh terpikir ke sana gitu kan. Nah, itu mungkin masalahnya di situ. Aku lebih sepakat kata tabu ini dipakai ketika kita melihatnya sebagai kita pembaca Indonesia gitu. Di sini itu sangat tabu bunuh diri gitu kan. Di sini orang-orang yang punya pemikiran bunuh diri, orang-orang dengan suicidal thought yang tinggi, mungkin akan cenderung menahan diri daripada mengemukakannya ke publik, karena mereka khawatir dengan entah itu stigma, entah itu juga serangan-serangan dari luar misalkan. Karena di kita bunuh diri memang sesuatu yang terbilang negatif banget. Apalagi kalau kita melihatnya juga dari sudut pandang agama dan kultur misalkan kultur. Nah, mungkin di sini masalahnya. Jadi ketika sesuatu yang dianggap tabu oleh masyarakat kita, aku angkat di sini, meskipun ini ceritanya tentang masyarakat Jepang gitu kan, pasti ada bentrokannya di situ kan. Ketika orang yang misalkan sangat agamais, sangat religius membaca ini, dia tentu mungkin merasa terganggu gitu. Dan atau misalkan orang yang pandangannya sangat positif, yang penganut psikologi positif, dia baca ini mungkin dia berpikir ini buku ini malah akan membuat orang-orang depresi dan lain sebagainya gitu. Tapi aku sendiri punya pandangan yang berbeda, bahwa menurutku justru kesadaran tentang kesehatan mental, tentang pemikiran bunuh diri, tentang orang-orang yang depresi, tentang orang yang tertekan oleh kehidupan dan jadi seperti itu perlu dikemukakan ke publik. Tinggal bagaimana kita membuat masyarakat itu memahami bahwa ini tidak sederhana yang kelihatannya loh. Orang bunuh diri itu nggak hanya sekedar karena dia misalkan putus cinta, atau dia terlilit utang, atau dia misalkan tidak terikat ke agama atau apa. Jadi ada banyak hal di balik lapisan itu yang harus digali gitu ya, dikemukakan supaya persoalan bunuh diri ini akan dipahami dengan lebih baik. Itu salah satu tujuan sampingan juga sih kenapa bunuh diri. Di cerpenku itu yang bunuh diri para robot, itu aku jelaskan bagaimana sampai para robot itu bisa punya pemikiran bunuh diri gitu. Karena apa? Itu nanti pembaca bisa mencari tahu sendiri. Itu salah satu clue soal bagaimana sih kita sebenarnya jadi punya keinginan punya pemikiran bunuh diri. Nah, kalau kita sudah tahu itu, mestinya kita bisa mencegahnya gitu. Dan buat aku sendiri, karena aku sendiri suicidal person, tema ini penting gitu. Ya, kayak gitulah. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Boleh tahu awal tertarik ke ide-ide tentang menulis tema Jepang, apalagi mengangkat yang kayaknya dark gitu, dan apa yang bikin bertahan menulis tema Jepang gitu, Kak? Ini salah satu anak asuhku nih, penulis dia. Oke. Iya. Jadi kalau awal tertarik kan tadi udah aku bilang di awal ya, karena aku dulu waktu kecil nonton anime, baca manga gitu kan, mau tidak mau itu masuk. Ada yang menyerap, ada yang mengendap. Kemudian di waktu kuliah aku baca novelnya Takashi Matsuoka, kemudian baca novelnya Eiji Yoshikawa yang Musashi itu.
Musashi dan Samurai itu 2 novel pertama yang buat aku benar-benar sangat Jepang dan aku tertarik untuk baca gitu. Dari situ kemudian aku menggali tentang masyarakat Jepang. Dan kenapa aku suka yang gelap-gelap? Karena aku sendiri orangnya gelap. Lagi pula kalau menurutku ya, kalau kita mau menghadirkan sesuatu yang terang di cerita, itu malah tidak menarik. Sesuatu yang terang, misalkan penuh kebahagiaan, itu tidak akan membawa kita ke pemahaman-pemahaman yang menarik. Justru orang tuh punya pikiran-pikiran yang lumayan nyeleneh, dan sebagai di antara cemerlang itu di masa-masa gelap, di masa perang dunia, di masa Holocaust atau apa. Nah, aku lebih suka ke sana. Jadi, aku menenggelamkan diriku dalam kegelapan ketika nulis itu. Siapa tahu aku menemukan sesuatu. Gitu. Kemudian, kenapa bertahan menulis tema Jepang? Sebenarnya sih kalau dari segi ekonomi, ini tidak menjual sebenarnya. Aku mungkin lebih menjual kalau kita nulis tema-temanya Amerika Latin misalkan. Gaya-gaya seperti itu. Itu di kita kan sangat booming ya. Sastra Amerika Latin. Kalau kita nulis cerita itu dan berhasil, itu lebih oke sebetulnya. Tetapi ya, aku tidak punya kedekatan emosional dengan Amerika Latin misalkan. Sementara dengan Jepang, dengan masyarakat Jepang, aku punya semacam kedekatan emosional. Misalkan aku nonton film Jepang, entah anime atau dramanya, kemudian ternyata ada 1 atau 2 scene di mana di situ tokoh di situ berpikir mengemukakan apa yang dia pikirkan. Dan ternyata itu benar-benar setipe dengan aku. Padahal kami hidup di 2 masyarakat yang berbeda dengan masalah yang berbeda juga gitu. Oh jangan-jangan sebenarnya aku sama Jepang itu lumayan terhubung dengan masyarakat Jepang secara tak kasat mata gitu. Dan itulah kemudian yang membuat aku bertahan nulis Jepang. Meskipun ya lagi-lagi itu tidak menjual sebenarnya. Kalau sekarang mungkin sastra Korea yang lagi naik di kita gitu. Mungkin aku bagusnya nulis tentang Korea. Tapi aku juga nggak punya kedekatan personal kedekatan emosional dengan Korea. Jadi ya untuk sementara, Oke begitu ya. Oh ya, ini pertanyaan saya nih, Mas Ardi. Nah, kira-kira itu selain nih nulis narasi atau cerpen atau novel Jepang, pernah nggak bikin komik atau misalkan gambar gitu di Jepang tentang Jepang gitu? Mungkin aku punya sih bakat itu sebenarnya, tapi karena nggak aku asah juga dan malas juga orangnya kan. Kalau nulis kan ya udah paling berapa jam selesai itu. Bikin komik tuh bisa berhari-hari itu 1 panel misalnya gitu kan, kalau orangnya tahu. Dan itu pun harus dilatih terus-terusan dan teknologinya pun kan lebih canggih sebetulnya. Kalau sekarang kita ingin bikin komik yang laku di pasaran, modalnya juga lebih tinggi sebenarnya dibanding kalau kita nulis saja itu. Jadi kalau bikin komik nggak pernah coba. Adikku sih yang bisa seperti itu. Ya kalau aku bisa bikin komik mungkin bakal coba-coba juga. Tapi ya gitulah, nggak diasah juga, nggak bisa. Oke Mas Ardi, mungkin ada pertanyaan lain lagi. Tunggu saya cek. Itu beberapa ini anak asuhku nih, para penulis di novel nih. Halo Diana, halo Kims. Oh itu yang namanya kena sensor tuh dosen di Pakuan tuh di Bogor tuh. Oh ya. Ayo Pak dosen mau tanya Pak dosen. Oke, nah ini Mas Ardi sambil menunggu yang lain bertanya. Nah ini pertanyaan saya lagi nih tentang Mas Ardi nih. Kira-kira ada rencana buat proyek Jepang lagi nggak? Atau misalkan sudah ada nih ternyata? Atau mungkin ada pengen pindah kali, bukan Jepang kali ini, misalkan tentang tadi di Korea misalkan. Kalau proyek saat ini belum kepikiran juga. Karena ini kan juga buku ini baru muncul kan, baru beredar juga. Jadi fokus ke situ aja dulu. Kalau proyek yang lain sebenarnya ada yang tertunda, tapi itu bukan tentang Jepang juga. Sebenarnya aku punya semacam keinginan. Kan di Indonesia ini yang nulis tentang Jepang itu bukan cuma aku dan Bagus sebenarnya. Ada juga yang lain-lain, mungkin belum tertangkap oleh mata halayak gitu kan. Atau mereka menulis tapi tidak intens gitu kan. Aku sama Bagus lumayan intens. Sebenarnya ada juga yang lain. Nah, kalau para penulis Indonesia ini yang menulis tentang Jepang ini bertemu misalkan gitu kan, itu akan menarik sih. Kami bisa saling tukar pandang soal pendapat kami gimana, soal cara pandang kami tentang sastra Jepang seperti apa gitu. Tetapi tidak dalam bentuk buku sebenarnya aku pengen. Kalau dalam bentuk buku kan orang hanya melihat
ceritanya saja. Pengennya sih ketemu langsung sebenarnya. Atau di situ kami bisa bertukar pikiran. Itu akan lebih nyata dampaknya. Siapa tahu nanti kami bisa bikin semacam entah fasilitas, entah ruang di mana ketertarikan masyarakat kita terhadap Jepang itu terhadap fiksi Jepang itu tidak berhenti di sini saja gitu. Siapa tahu ada hal yang bisa kita ambil sebenarnya. Terus tadi apakah aku terpikir untuk nulis tentang yang lain luar Jepang? Untuk sementara ini belum ada karena aku juga lagi sibuk sama kerjaan gitu. Tapi kalaupun ada misalkan aku mungkin tertariknya bikin novel tentang kehidupan masyarakat di Skandinavia. Jadi aku punya teman perempuan yang pernah kerja di perusahaan Swedia gitu ya. Kemudian dia sering cerita soal kehidupan masyarakat Swedia yang dia dengar dari bosnya gitu ya. Dan itu menariknya misalkan ternyata Swedia ini sistemnya itu lebih ke komunis sebenarnya daripada kapitalis misalkan. Atau ada perpaduan di situ gitu ya. Kemudian karena iklimnya sangat dingin gitu ya. Itu juga berpengaruh ke sikap orang-orang, cara mereka menikmati hidup dan selera humor mereka juga gitu. Lalu bagaimana mereka melihat status seorang yang ada di posisi tinggi, entah raja atau apa gitu, itu pun ternyata menarik dan siapa tahu ada kaitannya dengan iklim dan iklim sih terutama. Jadi aku tuh punya semacam dugaan bahwa iklim di sebuah tempat kalau sangat ekstrim itu bisa mempengaruhi cara hidup masyarakat dan pola hidupnya, termasuk juga pola pikirnya gitu. Nah, kenapa misalkan orang-orang di Swedia mungkin relatif dingin dan tingkat perceraian tinggi gitu. Ini ada hubungannya nggak sih dengan iklim ini gitu. Kepengen sih, tapi itu nantilah kalau waktunya ada. Ya ini sekalian nih menyambung nih, ada pertanyaan tadi, pernah nulis novel bertema dunia barat nggak Kak? Halo Diana. Jadi jawabannya simpel, belum pernah. Tapi mungkin ada baiknya aku coba juga ya. Ada baiknya. Misalkan novelnya Matsuo Takashi yang aku bilang di awal tadi, yang dia nulis tentang Jepang tapi juga tentang Amerika, ternyata karena dia bolak-balik pindah-pindah, perspektifnya pun jadi berbeda. Kalau aku baca novel Jepang yang bentuk di Jepangnya, misalkan Endo Susaku gitu, dia nulis tentang Jepang di masa perang, peralihan dari Jepang lama ke Jepang baru. Dia juga menghadirkan kultur barat di situ, tetapi sangat Jepang perspektifnya. Jepang yang maskulin, Jepang yang sangat masih relatif fasis gitu kan. Nah, sementara ketika si Matsuo Takashi tadi bikin novel, ada peralihan generasi di situ, kemudian ada juga tokoh-tokohnya orang Amerika di situ, itu dihadirkan dengan lebih baik tuh perspektif orang luar Jepang, non-Jepang terhadap perubahan di Jepang. Dan dia juga pinternya adalah ada tokohnya itu ada laki-laki iya, perempuan iya, ada yang dari kalangan pastor gitu ya, ada yang orang biasa, ada yang tentara, itu juga ternyata beda-beda. Nah, yang seperti ini menarik ternyata. Jadi mungkin ada baiknya sih sewaktu-waktu misalkan aku bikin novel atau kumcer gitu atau apapun itu yang masih tentang Jepang, tapi mungkin ada juga tokoh lain dari luar Jepang, entah dari Eropa atau mana atau dari Indonesia. Mestinya itu akan memberikan perspektif yang lebih menarik sih buat pembaca. Makasih sarannya. Nah, ini ada ini nih, saya membaca secara global tentang buku ini ya, Mas Ardi. Kebanyakan tuh bukan kebanyakan ya, hampir semua bercerita tentang perempuan gitu. Oh iya. Apa emang ada ketertarikan khusus gitu terhadap perempuan gitu, dan rata-rata perempuannya tragis gitu. Itu kan sebagai diskriminatif sekali gitu. Kenapa perempuan dibikin bunuh diri? Terus ada yang geisha perempuan ini Garisa kayaknya gitu ya kan. Nah, itu kan sayang sekali. Kenapa perempuan selalu diidentifikasikan hal-hal yang gelap-gelap, harus diceritakan, yang gelap-gelap tadi gitu. Itu ada dua alasan. Pertama, aku secara biologis laki-laki kan. Tapi secara psikologis mungkin sisi aku punya sisi perempuan gitu ya. Cara pandangku terhadap sesuatu itu kadang-kadang bisa sangat feminin ketimbang maskulin misalkan. Nah, jadi aku baca novel-novel Jepang misalkan. Ketika baca novel yang sangat maskulin, aku bisa menikmati. Tetapi ketika baca yang lebih feminin, atau bukan feminin sih, cara pandang perempuan, perspektif perempuan, itu aku lebih bisa masuk. Misalkan novel-novelnya Natsuo Kirino gitu, atau yang baru-baru ini sekarang Kawakami Mieko gitu. Nah, karena aku ternyata cocok dengan perspektif mereka ini, kemudian perspektif mereka inilah yang aku hadirkan di cerpen-cerpenku di situ. Dan
uh, karena lebih mudah menghadirkan perspektif perempuan kalau tokohnya perempuan, jadi tokoh-tokohnya itu perempuan yang kupilih gitu. Kenapa gelap-gelap? Sebenarnya pemahamannya nggak tunggal sih. Pembaca bisa menafsirkan misalkan ini apa maksudnya perempuan itu memang akan menderita misalnya. Atau bisa juga mereka berpikir seperti ini. Di dunia ini gitu, di dunia saat ini perempuan itu rentan gitu loh. Perempuan dengan berbagai profesi apapun, misalkan dari kalangan apapun, bisa mengalami hal-hal yang tragis kan. Mereka juga bisa bunuh diri dan lain sebagainya gitu. Nah, kerentanan itu yang bisa dipahami juga sebenarnya. Kalau aku mungkin lebih ke sana. Ya. Jadi sebenarnya dibunuh diri para robot pun, meskipun tidak dijelaskan kelamin si robot-robot itu lebih ke sana juga gitu. Orang-orang yang orang-orang yang sangat sensitif, orang-orang dengan sensitivitas yang lebih tinggi, itu relatif lebih rentan untuk menderita kan daripada orang-orang yang mungkin easy going, enjoy gitu kan, yang cuek kan. Nah di cerpen-cerpenku ini adalah orang-orang seperti itu yang kemunculkan. Perempuan kebetulan dimunculkan juga karena perspektif yang ingin aku hadirkan adalah perempuan gitu kan. Apakah mereka harus menderita? Ya tidak harus, bro. Tapi lagi-lagi kan aku menuangkan kegelapanku di situ gitu. Di cerpen mana ya? Ada kan cerpen yang dua cerita tadi. Ada perempuan yang si bos yang terganggu dengan bunuh dirinya karyawannya itu, dia kan posisinya tinggi sebenarnya. Jadi kalau kita ngelihat dari strata misalkan, dia bukan perempuan yang tertindas sebenarnya. Dia justru perempuan yang punya power di situ gitu kan. Dan dia juga tidak bunuh diri di situ gitu. Tetapi kemudian dia merasa terganggu dengan adanya orang yang bunuh diri gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa perempuan nih misalkan di dunia kita ini, meskipun posisi yang sangat tinggi, pun dia tidak punya tendensi untuk melakukan hal-hal yang gelap gitu. Tapi bisa saja dia terkena sesuatu. Intinya simpelnya sih dunia ini penuh risiko gitu. Dan bukan hanya perempuan sih, laki-laki juga kan. Cerita ini sih juga ada laki-laki yang kena masalah. Si ayah yang ganti operasi kelamin itu juga dia kan laki-laki dan jadi perempuan gitu kan. Jadi artinya yang menderita itu sebenarnya bukan hanya perempuannya juga di situ. Laki-laki juga menderita gitu kan. Cuman mungkin karena perspektif perempuanku yang lebih muncul, terasa seperti itu. Aku sendiri sih ya berpendapat bahwa kalau kita menghadirkan sesuatu yang gelap kepada pembaca, itu lebih bisa memancing mereka untuk berpikir gitu, untuk merenung. Mungkin pembaca akan terganggu, terusik. Ini kok kenapa sih perempuan-perempuannya menderita? Dari situ kemudian pembaca akan berpikir sebenarnya kalau mereka mau mendalami lebih jauh. Kalau aku menghadirkan cerita-cerita yang penuh kebahagiaan misalkan gitu ya, yang terang-terang, itu mungkin akan jadi sekadar hiburan saja buat pembaca. Aku lebih suka yang gelap-gelap. Oke, nah sepertinya itu saja ya Mas Ari. Okay. Nah Mas Ardi kira-kira ada statement closing nggak untuk malam ini nih? Oke, pertama kan aku mau promosi dulu ya. Jadi kalian yang belum beli buku ini, silakan beli. Ini bisa dibeli di Ruang Aksara atau bisa juga ke penulisnya langsung kalau kalian mau versi tanda tangannya misalkan. Judulnya Tagami Mariko dan Bunuh Diri Para Robot. Ada 10 cerita pendek. Di sini aku kolaborasi sama Bagus Dwi Hananto. Bagi yang belum tahu Bagus ini penulis yang sangat produktif. Dia sudah menelurkan beberapa novel dan kumpulan cerpen juga. Aku bahkan baru 1 novel lah, dia udah berapa novel, keren banget. Kemudian Bagus juga orangnya suka menggali informasi tentang Jepang, baik yang kontemporer maupun yang sekarang-sekarang, dan dia menghadirkan dengan caranya tersendiri. Kalau kalian baca cerpen-cerpen kami di sini, akan kelihatan bahwa Bagus lebih detail. Dia lebih berani menghadirkan detail tentang Jepang, bahkan ke soal benda-benda, bunga, benda-benda apa. Aku tidak ke situ, aku lebih ke cara berpikir orang-orangnya misalkan itu. Untuk kalian yang suka dengan hal berbau Jepang dan ingin punya tawaran baru soal perspektif tentang masyarakat Jepang, bisa coba baca ini. Yang nggak suka, ya beli dulu deh pokoknya gitu ya. Siapa tahu kalian suka. Closing statementnya adalah menulis itu buat aku adalah sebuah cara untuk menuangkan energi negatif gitu. Karena itulah kemudian kegelapanku muncul di situ gitu. Di saat yang sama, kegelapan itu adalah satu hal yang menurut aku bisa memacu orang untuk berpikir, karena itu akan mengusik mereka, mengganggu mereka. Dan itulah kemudian 2 hal ini yang membuat aku menulis cerita-cerita yang gelap. Dan kebetulan aku suka Jepang,
dan aku juga suka Jepangnya yang gelap-gelapnya. Jadi keluarlah buku ini. Oke, itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ardi atas waktunya malam ini. Dan Sama-sama, teman-teman untuk memesan buku ini bisa langsung ke Ruaksara atau Krisan Book atau bisa langsung ke penulisnya langsung biar dapat tanda tangannya nih. Nah, ini buku keren banget dan saya rekomendasikan untuk dibeli.